Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Damayanti dengan NIM 1201625. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Materi yang pertama, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli konsumen dengan tingkatan harga tertentu. Adapun hukum dari permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan. Dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan dari barang tersebut. Selanjutnya, penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Adapun hukum dari penawaran yaitu semakin tinggi tingkat suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Pembahasan selanjutnya, harga keseimbangan atau harga pasar. Equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen permintaan. Materi yang kedua, elastisitas. Elastisitas adalah tingkat perubahan atau kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Adapun jenis-jenis dari elastisitas yaitu yang pertama, elastisitas permintaan. Ketika harga naik, maka permintaan dapat dipastikan turun. Dengan besarnya, dapat dipastikan sama, lebih besar, atau kurang dari kenaikan harga. Yang kedua, elastisitas penawaran. Ketika harga naik, maka penawaran secara umum akan naik, karena keuntungan yang ditawarkan juga akan semakin besar. Yang ketiga, elastisitas harga adalah elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri. Yang keempat, elastisitas silang adalah elastisitas yang dikaitkan dengan barang lain. Pergerakan permintaan barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Yang kelima, elastisitas pendapatan adalah elastisitas yang dikaitkan dengan pendapatan. Pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Materi yang ketiga yaitu teori perilaku individu. Teori perilaku individu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yaitu menguraikan bagaimana perilaku konsumen dalam menentukan alokasi sumber daya ekonominya. Tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen adalah kepuasan maksimum. Yang kedua, teori perilaku produsen, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen dalam menganalisis sejauh mana faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi. Materi yang keempat yaitu teori produksi. Teori produksi yaitu menentukan sasaran yang akan dituju dari produksi. Sasaran dari produksi adalah untuk menentukan tingkat konsumsi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Materi kelima yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu suatu sistem pasar yang mana jumlah penjual dan jumlah pembelinya dalam jumlah yang banyak, dan harga di dalamnya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu banyak penjual dan pembeli, barang tidak dapat dibedakan, bebas keluar masuk, bebas mengambil keputusan, dan pihak bisa mengetahui pasar. Materi keenam, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, produk berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit pengaruh dalam menentukan harga. Masuk ke dalam pasar relatif murah dan persaingan promosi penjualan sangat efektif. Materi ketujuh yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja, yang mana jumlah dari produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu dijalankan oleh dua produsen atau lebih. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Harga relatif sama, produk baru sulit untuk masuk pasar dan membutuhkan strategi pemasaran yang matang.
Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kuncupan kata-kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.